Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau siang kurang semangat jawab salam dimaklumi karena puasa. Tapi kalau malam setelah buka puasa kurang semangat dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki hari ketiga Ramadan 1442 Hijriah. Semoga Allah memberikan kesehatan, kemampuan kepada kita dan mengijabah puasa Ramadan beserta seluruh amal ibadah yang kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ketua dan seluruh unsur pengurus Masjid Al-Muhajirin Komplek Bumi Asri, Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Judul pengajian atau tausiah kita pada siang hari ini, saya sedikit merevisi analisis SWOT Ramadan. Ramadan ini ingin kita lihat dengan pendekatan ilmu manajemen strategis yang sudah kita pahami barangkali, yaitu ada yang disebut dengan analisis SWOT. SWOT. SWOT itu S-nya adalah strength, kekuatan, potensi, keunggulan, keutamaan. Kemudian weakness, yaitu kelemahan, kekurangan. O-nya adalah opportunity, yaitu peluang, kesempatan. Sedangkan T adalah threat, yaitu ancaman, gangguan, godaan, dan sejenisnya. Analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, akan kita coba membedah puasa Ramadan atau bulan Ramadan ini. Sebelumnya saya ingin mengajak kita semua menswotkan diri kita, ya, menswotkan diri kita, menganalisis diri kita. Kira-kira pada diri kita ini apa kekuatan dan kelemahan. Di dalam analisis SWOT itu, kekuatan dan kelemahan dilihat ke dalam, ke internal. Sedangkan peluang dan ancaman, tantangan dilihat keluar. Ya. Kalau coba kita ingin menganalisis ke dalam, sebenarnya apa kekuatan, ya, kelebihan, keunggulan yang kita miliki sebagai seorang muslim. Kemudian yang kedua, apa kelemahan kita sebagai manusia? Tentunya sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran.
Kemudian yang ketiga adalah apa peluang eksternal yang harus kita manfaatkan dan apa tantangan yang harus kita waspadai. Sebenarnya sangat bagus kalau ini ditampilkan dalam bentuk PowerPoint. Saya terus terang saja terbawa dengan masjid-masjid yang lain. Saya tidak menyadari hari ini ceramah di Masjid Al-Muhajirin yang standby telah menggunakan infocus. Saya amat sangat mendukung, karena apa yang kita dengar akan mudah lupa, tapi apa yang kita lihat kita akan mudah ingat. Tapi barangkali ini perlu diingatkan. Ada Pak Sahrial yang di sini. Jadi itulah kelebihan ya, kelebihan fasilitas yang telah digunakan ini. Dengan infocus, dengan kita tayangkan, bisa kita lihat, maka akan mudah kita cerna, mudah kita ingat. Tapi kalau hanya didengar, apa yang kita dengar itu akan mudah lupa. Hari ini mudah-mudahan tidak lupa kita. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, lebih bagus dialog ini, kan ini siang ini. Siang ini sebagian orang menggunakan untuk istirahat dan tidur ya. Bagi yang mentradisikannya agar tidak mengarah ke sana, maka kita dalam bentuk dialog. Kalau saya bertanya, apa sih kira-kira kekuatan yang ada pada diri kita, yang kekuatan ini kita bisa menggunakan peluang, kesempatan, dan kita bisa menghindari ancaman ya. Barangkali ada yang ingin menyumbang pikirannya. Atau karena puasa agak terganggu sedikit ya kecepatan berpikir, boleh jadi juga. Tapi para ulama, para penulis itu lebih produktif itu pada saat puasa. Saya alhamdulillah tadi pagi bisa menyelesaikan satu tulisan untuk media massa. Bahkan bahan ini saya sediakan tadi pagi sesungguhnya. Sayang sekali tidak terbawa ada PowerPoint-nya. Baik, ada yang ingin membantu Bapak dan Ibu? Kalau ditanya, apa kekuatan, keunggulan, potensi pada diri kita? Apa? Ya, benar sekali. Saya checklist, Pak. Pertama, iman, Pak. Ya, ini sudah terjawab. Iman. Yang menggerakkan kita salat Jumat kemarin, iman kita ya. Yang membuat kita mudah berpuasa pada hari ini, hari yang ketiga, adalah iman kita. Apa beda orang puasa dengan orang lapar? Orang puasa tidak makan, orang lapar juga tidak makan. Apa membedakan orang puasa dengan orang makan? Iman, yang kedua niat, Pak. Iman kita karena kita yakini Allah telah memanggil iman kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memanggil iman kita, puasa ini ya, karena kita beriman, maka diwajibkan oleh Allah. Hari ini, saat ini penduduk dunia 7 miliar lebih, 2 miliar adalah orang beriman kepada Allah. Salah satunya adalah kita yang hadir hari ini. Dan iman itu adalah menjadi kekuatan buat kita ketika diperintahkan puasa. Maka karena kita berpuasa landasan iman, maka puasa itu tidak sama dengan orang lapar. Kalau orang lapar, dia menderita. Tapi kalau orang puasa, dia bahagia.
Kenapa? Dia laksanakan perintah Allah dengan dasar iman, lalu dia buhul niat puasanya karena Allah, maka kita akan memperoleh energi batin. Tema ini insya Allah akan saya bahas 12 April itu di Masjid Raya Aceh Sepakat. Tidak singgung ke situ ya, persoalan energi batin. Kadang-kadang kita bisa energi fisik berkurang, tapi energi batin stabil, bertambah. Dari mana energi batin? Dari keimanan kita, dari keikhlasan kita, dari takarrub kita kepada Allah. Fisik boleh lemah, tapi semangat ya, semangat energi batin kita adalah kuat. Kita bisa melihat dulu misalnya Jenderal Sudirman. Beliau sempat ditandu ya. Ditandu secara fisik. Beliau sudah tua, sudah kena penyakit, tapi secara kejiwaan mental beliau adalah sangat kuat, bisa memimpin ya, bisa memimpin dalam kondisi yang ditandu. Coba bayangkan, apa yang kuat di situ? Semangat jiwa, rohani, mental, keimanannya. Jadi kekuatan pada diri kita adalah iman. Oleh sebab itu iman ini perlu kita jaga terus. Sifatnya yazid wa yanqus, bertambah dan bisa berkurang. Oleh sebab itu kita harus menambah keimanan ini, karena dia kekuatan dalam hidup kita, bisa mengalahkan nanti. Kalau kita kuat, iman kuat, kita bisa mengalahkan musuh nanti. Apa musuh? Nafsu dan setan. Orang yang lemah di keimanan, dia ditundukkan oleh nafsunya dan dia mudah digoda oleh setan. Di sinilah tadi saya tanya kepada Pak Ketua BKM, Pak Darwin, tentang pengajian kita. Ternyata selama Ramadan full, setiap hari ba'da zuhur kecuali hari Jumat karena ada khutbah selain malam. Ini saya pikir sesuatu yang harus diapresiasi. Dalam konteks apa? Dalam konteks tadi, agar iman kita yazid, bertambah terus, hanya dengan mengkaji. Yang kedua, dengan ketaatan dan ibadah, iman ini akan potensial tumbuh berkembang dan tidak mudah dikalahkan oleh tantangan hidup kita, itu nafsu ya. Innan nafsa la ammaratu bisu. Nafsu yang rendah itu ada 8 tingkatan nafsu. Nafsu yang rendah itu ya adalah yang mendorong manusia untuk melakukan penyimpangan. Innan nafsa la ammaratu bisu, mengajak kepada yang tidak baik, mengajak kepada tidak ketaatan. Maka kita ingin upgrade, kuatkan iman kita, jiwa kita, agar berada pada level yang tertinggi, yaitu nafsul mutmainnah. Surah Al-Fajr ayat 27. Kalau ada pemberangkatan jenazah sering diucapkan ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa mutmainnah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh ridha dan keridhaan. Masuklah dalam kelompok hamba-hambaku yang soleh, dan tempatmu dalam surga. Ini yang mau kita bangun ya. Jiwa kita adalah nafsul mutmainnah yang dibimbing oleh iman itu. Ini kekuatan, yaitu iman dan ikhlas. Ikhlas itu kekuatan, membuat kita bisa mengalahkan. Hanya orang yang ikhlas bisa mengalahkan setan. Jadi ketika kita kadang-kadang tergoda, terayu, terpengaruh, pastikan saat itu
musuh kita, setan dan nafsu telah menguasai kita. Tapi ketika kita mampu mengalahkannya, iman di depan, ikhlas di depan, maka kita akan lebih unggul, karena kekuatan itu potensial pada diri kita. Kemudian berikutnya apa? Kekuatan ilmu. Ya, makanya pengajian yang terstruktur, ya bukan ceramah umum, ya ada tema masing-masing. Saya mengusulkan dari dulu, ya pengajian di masjid, apalagi rutin, jangan lagi ceramah umum. Sesekali nggak ada masalah, diperlukan. Tapi secara rutin seperti ini harus ada tema judul agar dia tuntas satu masalah kita bahas. Apalagi kekuatan kita, yaitu at-taqwa. Inilah dia tujuan akhir Ramadan, la'allakum tattaqun, membentuk kepribadian kita, kepribadian takwa. At-taqwa imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirra wa alaniyah. Takwa adalah perilaku hidup, sikap hidup, tunduk, patuh melaksanakan perintah dan siap melaksanakan larangan, baik ketika sendiri atau bersama-sama orang lain. Ramadan membentuk kepribadian kita ke sana, karena itu satu kekuatan. Kemudian berikutnya apa? Kekuatan pada diri kita yang harus kita terus bina, yaitu sabar. Ramadan adalah bulan kesabaran, artinya melatih kita untuk sabar. Pada siang hari kita punya makanan halal, punya pasangan halal, tapi kita sabar dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kekuatan, ya, kita menjadi orang yang sabar. Kemudian tentunya jujur. Puasa ini ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Hanya yang puasa saja dan Allah yang tahu dia puasa atau dia tidak puasa. Orang lain bisa dibohongi. Masuk kamar mandi, bisa minum air, apalagi ke dapur nggak ada orang di rumah, atau apa saja bisa kita lakukan. Tapi dengan kekuatan iman, ilmu, kita sadar bahwa Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Itu tidak kita lakukan karena dasar ilmu pengetahuan kita, sehingga kita menjadi orang yang jujur. Ada satu kisah ketika Umar bin Khattab dari Madinah menuju ke Mekah, sebuah perjalanan dinas ketika beliau menjadi Amirul Mukminin. Dalam perjalanan beliau istirahat dengan ajudannya, maka pada waktu itu beliau melihat ada anak gembala kibas atau kambing lah kalau di tempat kita, di sana kibas. Lalu Umar ingin menguji anak ini tentang keimanannya, tentang kejujurannya. Lalu Umar berkata kepada anak tersebut, "Wahai anak gembala, sudilah engkau menjual satu ekor kibasmu kepada saya. Saya sangat membutuhkannya." Anak gembala ini tidak kenal siapa lawan bicaranya, yaitu Umar bin Khattab, presiden atau Amirul Mukminin pada waktu itu. Anak itu menjawab, "Wahai tuan, kibas-kibas ini bukan milik saya." Nah, lihat. Di sini dia paham fikih, Pak. Kalau bukan milik, boleh kita jual enggak? Enggak sah menjual, ya, menjual sesuatu yang bukan kita punya. "Wahai tuan, kibas ini bukan milik saya. Kalau tuan ingin membeli, saya dapat membantu tuan menjumpai majikan saya, karena dialah pemiliknya. Saya ini adalah hamba sahaya, budak, dan kibas ini milik majikan saya. Belilah kepada pemiliknya." Kita lihat pengetahuan fikihnya. Lalu Umar mengatakan lebih jauh, mencoba menguji sejauh mana si anak ini punya keimanan dan kejujuran. "Wahai anak gembala, wahai anak, kibas ini jumlahnya banyak. Andai kata satu ekor saja kamu jual kepada saya,
maka tentu majikanmu tidak mengetahui. Andai kata majikanmu mengetahui, maka katakan, kamu dapat mengatakan kepadanya, kibas tersebut telah dimakan serigala. Ini tujuannya menguji keimanan dan kejujuran. Apa jawab anak gembala? Wahai Tuan, saya dapat menjual kibas ini kepada Tuan dan majikanmu boleh jadi tidak mengetahui. Kalau itu saya lakukan, fa'ainallah, di manakah Allah? Anak ini ingin mengatakan, saya dapat melakukan kebohongan, dapat menjual kibas ini yang bukan milik saya. Bukankah Allah itu maha melihat? Bukankah Allah itu maha mengetahui? Bukankah Allah itu maha mendengar percakapan kita? Dengan ungkapan fa'ainallah, di manakah Allah? Lalu Umar sangat kagum kepada anak ini, lalu mengajak anak ini menjumpai majikannya. Di hadapan majikannya, Umar mengatakan bahwa anak ini adalah seorang anak yang sangat kuat keimanannya, sangat tinggi kejujurannya, maka izinkan anak ini saya bebaskan menjadi orang merdeka. Tentunya dengan bayaran ya dari Umar kepada pemiliknya. Kemudian majikannya menyetujui, lalu Umar mengatakan kalimat fa'ainallah, di manakah Allah, telah dapat membebaskan kamu di dunia dari seorang budak hamba sahaya menjadi orang merdeka, dan kalimat ini pula yang akan membebaskanmu di akhirat daripada api neraka. Bapak dan Ibu, ini kekuatan dalam hidup, yaitu keimanan dan kejujuran. Ya, walaupun banyak orang tidak jujur, jangan sampai kita terpengaruh. Ramadan adalah mendidik kita menjadi orang-orang yang jujur, karena kejujuran ini merupakan buah dari keimanan. Kemudian tentunya kekuatan dalam diri kita ini apa? Berikutnya adalah syukur. Ya, bersyukur. Doa kita sebelum Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkati hidup kami di bulan Rajab dan Sya'ban, pertemukan kami ya Allah dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sudah bertemu hari ini, hari yang ketiga. Tentunya ini kesyukuran Bapak dan Ibu. Kesyukuran apa? Nanti berkaitan dengan peluang. Allah masih berikan peluang kepada kita. Ramadan ini bertemu dengan tahun ini kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ramadan itu satu peluang, kesempatan, opportunity. Dalam analisis SWOT tadi, dia adalah opportunity di luar diri kita. Yang menyediakan peluang siapa? Bukan kita, tapi Allah yang berikan peluang kepada kita. Maka orang yang sukses adalah orang yang kekuatan yang dia miliki, potensi yang dia miliki pada dirinya, lalu dia gunakan ke setiap kali ada peluang. Maka puasa Ramadan ini sebuah peluang, kesempatan buat kita semua. Dan ulama sufi cukup bagus prinsipnya Bapak dan Ibu. Apa prinsip ulama sufi? Setiap kali masuk bulan Ramadan, ulama sufi berprinsip Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir buat saya. Coba kita juga berprinsip seperti itu. Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir buat saya. Apa yang terjadi kalau prinsip ini yang kita pegang? Kesungguhan salat berjamaah. Karena salat sunat di bulan Ramadan dihitung pahalanya seperti ibadah wajib. Ibadah wajib yang kita laksanakan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Ini kan peluang ini.
maka kita akan bersungguh-sungguh memakmurkan masjid ini, menghadiri majelis-majelis ilmu yang telah diprogramkan oleh BKM. Ya, harus kita dukung, saya pikir. Ya. Sebelum kita diskusi, waktu diberikan adalah 45 menit. Saya juga ini ada rapat di Masjid Al-Ma'ruf Komplek Wartawan, ini dari tol tadi, nanti turun di Anif insyaallah. Sebelum kita diskusi lebih kurang 10 menit, saya ingin ngajukan satu pertanyaan. Kalau hari ini, saat ini, detik seperti ini, datang malaikat Israel. Malaikat Israel apa tugasnya? Malaikat Israel apa tugasnya? Mencabut nyawa. Kalau detik seperti ini datang malaikat Israel ke masjid Al-Muhajirin dan mencabut nyawa kita semua, nyawa saya, nyawa bapak-bapak, ibu-ibu ada di belakang? Mungkin ada ya. Dicabut nyawa kita. Lalu pertanyaannya, apakah kita sudah siap? Kalau saat ini datang malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, mencabut nyawa kita, nyawa saya, nyawa bapak dan ibu-ibu semua, artinya kita meninggal dunia. Pertanyaannya, sudah siapkah kita? Jawabannya dua, Pak Saryal. Belum dan siap. Kalau saya edarkan, kasih kertas masing-masing, pilih dua, siap belum siap, siap belum siap. Kira-kira yang terbanyak apa jawabannya? Kira-kira ya. Siap atau belum siap? Belum siap? Siap. Tapi yang belum siap ada ya, yang siap juga ada. Berarti ada dua jawaban ya. Siap dan belum siap. Lalu kita coba analisis. Ya, coba kita analisis. Kalau yang siap nggak ada masalah ya. Kalau benar-benar memang siap. Tapi masing-masing lah menjawab sajalah. Kira-kira masing-masing kalau pertanyaan itu lu dijawab, siap, sudah siap atau belum siap, sudah siap atau belum. Saya kok menduga lebih banyak yang sudah siap. Tapi itu nggak bisa, Pak, karena kita belum tidak memberikan polling. Kalau satu orang menjawab umumnya udah siap, apakah benar yang lain juga seperti itu? Atau kita sebutkan belum siap gara-gara satu orang menganggap lain juga belum siap, juga nggak bisa. Yang bisa adalah memang one man one vote. Setiap orang satu memberikan suara, kita kumpulkan, kita toli. Tapi saya tidak menyediakan apa? Tidak menyediakan secari kertas. Bagus juga kertas gitu ya. Nggak usah bikin nama, Pak. Nggak usah bikin nama, tulis checklist siap atau belum siap, masukkan, kan rahasia, nggak ketahuan. Lalu kita hitunglah berapa. Bagaimana jamaah Masjid Al-Muhajirin? Tapi yang jelas jawabannya pasti ada dua, siap dan belum siap. Bagi yang siap, kenapa menjawab sudah siap? Apa yang telah dipersiapkan? Bagi yang belum, maka Ramadan ini adalah sebagai peluang, sehingga ke depan kita bisa mengadakan, atau 1 Syawal kita mengadakan, andai kata ya Allah malaikat Israel datang pada tanggal 1 Syawal, maka saya sudah siap ya Allah
Kenapa sudah siap? Karena telah berpuasa pada siang hari Ramadan dengan imanan wahtisaban, dengan landasan iman, ilmu dan keikhlasan. Janji Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampuni dosa. Kalau dosa sudah diampuni, siap nggak siap? Siap tentunya. Sebab orang yang terampuni dosalah yang akan dia dipersilahkan oleh Allah, fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam kelompok hamba-hambaku yang saleh, dakhuli jannati, dan tempatmu dalam surga. Tapi pertanyaannya, apakah kita telah merasa dosa kita telah diampuni? Sejak kita lahir, sejak kita balik hingga hari ini, dosa dan kesalahan telah merasa diampuni. Kalau telah merasa diampuni, boleh mengatakan saya sudah siap. Tapi kalau merasa masih ada, rasa-rasanya belum, maka Ramadan inilah peluang yang kita sebut tadi dalam judul khutbah ceramah ini adalah Ramadan sebagai peluang. Salah satu adalah untuk menggapai maghfirah dari Allah, sebab orang yang diterima kembali kepada Allah adalah orang yang telah terampuni. Makin bersih, itulah dia Idul Fitri, makin bersih jiwa diri kita, maka makin dekat kita kepada Allah. Makin banyak kesalahan dosa kita, makin jauh kita kepada Allah. Maka mendekatlah melalui bulan suci Ramadan ini dengan puasa pada siang hari, dengan menghidupkan malam-malam Ramadan, seluruh amal ibadah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sebagai pengantar, saya pikir mari kita pupuk kekuatan pada diri kita. Yang pertama, iman, ilmu, takwa, sabar, jujur, bersyukur dan ikhlas, karena inilah menjadi modal dalam kehidupan kita. Kemudian mari kita atasi, kita tutupi kelemahan-kelemahan yang kita miliki selama Ramadan ini. Apa kelemahan manusia? Keluh kesah, tergesa-gesa, tidak bersyukur, membanggakan diri, membantah-bantah, kufur nikmat, berputus asa, cinta dunia atau hubbud dunia. Mari dengan puasa ini kelemahan-kelemahan ini bisa kita tekan. Jangan lagi menjadi orang yang hubbud dunia. Kalau Allah berikan rezeki, infakkan di jalan Allah selagi peluang. Sebab salah satu nanti orang yang menyesal di akhirat adalah orang yang ingin kembali ke dunia agar diberikan peluang untuk bersedekah. Ya, jadi menyesal, ada orang menyesal sampai 1 bulan karena salah berucap. Maka Ramadan ini mendidik kita agar hati-hati bicara, imsak, jaga. Ada orang menyesal sampai 1 tahun karena salah perbuatannya. Saya sering ceramah di rutan ya, di mana ini? Ya, jadi saya wawancara lah, kenapa bapak masuk kemari, bla 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 bla. Akhirnya dia menyesal sekarang berada di Tanjung Gusta di pemasyarakatan. Kenapa? Salah berbuat. Ada orang menyesal sampai 5 tahun karena salah milih presiden, Pak. Salah pilih gubernur, salah pilih bupati, wali kota. Harus tunggu 5 tahun, Pak. Nggak bisa diturunkan, Pak. Menyesal, gitu ya. Ada orang nyesal sampai 5 tahun karena salah milih. Ada orang yang ingin tambah periode, Pak, karena enak, Pak. Kalau apa ini, berkuasa ini enak, Pak. Ya. Jadi punya jabatan ini naik enak, turun tidak enak, maka minta tambah periode, Pak. Tapi yang enak naik, enak turun, naik podium, Pak. Naik enak, ya, turun juga nggak diturunkan orang, turun sendiri, kan begitu ya. Kecuali jamaah udah mulai gelisah ya, supaya dipahami, kan begitu ya. Nah, kemudian ada yang menyesal sampai seumur hidup. Kenapa? Salah pilih istri, Pak.
Atau salah pilih suami. Nah, jangan istri saja. Boleh jadi suami istri kita itu nyesal dengan kita. Kok inilah suami saya ya, kok beginilah modelnya. Nah, kalau begitu, agar tidak menyesal seumur hidup, ngajak istri ikut pengajian rutin, ikut majelis ilmu, agar sama-sama kita perbaiki. Dan ada nyesal hingga hari akhirat. Di surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga ayat 100, orang menyesal ingin kembali ke dunia untuk beramal. Maka Ramadan ini adalah peluang. Mari kita manfaatkan agar kita tidak menyesal nanti. Iya. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba ya Rahman ya Rahim ya Razzaq ya Mujibas Sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.